Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah kita akan membaca hadis nomor 151. Wa an Abi Rib'i Handalah bin Rabi al-Usayyidi, dari Abu Rib'i, beliau adalah Handalah ibn Rabi al-Usayyidi, al-Katib, yang mencatat wahyu, ahadi katabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu pencatat wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nampaknya ini berbeda dengan Handalah ghasilul malaikah. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar cerita jenazah sahabat yang dimandikan malaikat ketika perang Uhud. Namanya Handalah, yang digelari dengan ghasilul malaikah. Karena kalau Handalah ghasilul malaikah, Handalah bin Abi Amir. Di sini Handalah bin Rabi al-Usayyidi. Nampaknya berbeda orangnya. Qala, beliau bercerita, laqiyani Abu Bakrin, Abu Bakar ketemu aku. Faqala kaifa anta ya Handalah. Lalu Abu Bakar tanya kepada Handalah, bagaimana kabarmu wahai Handalah? Qultu, aku menjawab, nafaqa Handalah, Handalah munafik. Qala subhanallah, ma taqul. Abu Bakar kemudian mengatakan, subhanallah, kamu ini ngomong apa? Qultu, aku sampaikan, nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nar. Kita kalau berada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengingatkan kita dengan surga dan neraka, ka'anna ra'aya ainin fa idza kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asafna al-azwaj wal aulad wad dai'at nasina katsira. Kata Handalah, kita kalau berada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ingatkan tentang surga dan neraka. Karena seolah-olah kita melihat dengan mata kepala sendiri keberadaan surga itu, seperti surga dan neraka ada di depan kita. Kita lihat di sini footnote 2. Qala an-Nawawi ay naraha ra'ya ainin. Seolah-olah kita melihat surga dengan mata kepala kita sendiri. Fa idza kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan saat kita meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kita membersamai istri, membersamai anak, membersamai aneka harta, nasina katsiran, kita banyak lupa tentang surga dan neraka. Sampai beliau khawatir jangan-jangan ini ciri munafik, kok enggak sama keadaannya. Sehingga para sahabat memahami, sebagian sahabat memahami, kalau ada orang yang kondisinya enggak sama, antara lahir batin enggak sama di satu tempat dengan tempat yang lain, itu mereka curiga jangan-jangan mereka munafik. Sebab mukmin itu lahir batinnya sama. Di depan soleh, ketika di belakang mereka juga soleh. Sehingga tidak ada di depan umum pura-pura nangis, ketika di belakang ternyata mereka menyimpan aneka pengkhianatan terhadap masyarakat misalnya. Atau di depan umum dia pura-pura soleh, di belakang ternyata dia penjahat.
Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Fa wallahi inna lanalqa mithla hadza." Demi Allah, aku juga jumpai kondisi semacam ini. Fantalaqtu ana wa Abu Bakrin hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku dan Abu Bakar kemudian berangkat hingga aku dan beliau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu nafaqa Handalah ya Rasulullah. Handalah munafik ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wa madzak?" Apa yang terjadi? Ada apa ini? Qultu ya Rasulullah, nakunu indaka tudzakkiruna bin nari wal jannah. Ya Rasulullah, kami ketika berada di dekat Anda mengingatkan kepada kami tentang surga dan neraka. Ka'anna ra'yal aini, seolah-olah kami melihat surga dan neraka itu dengan mata kepala kami. Fa idza kharajna min indik, ketika kami meninggalkan Anda, asafnal azwaj wal aulad wad dai'at nasina katsiran. Kami bermain bersama dengan istri, anak-anak, bercengkrama bersama mereka, kemudian bersinggungan dengan harta, dan kami lupa banyak hal tentang agama, lupa banyak hal tentang takwa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini sebuah pesan yang membuat yang bersangkutan kemudian merasa tenang. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Artinya apa? Demi Allah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Demi Allah. Karena jiwa kita semuanya ada di tangan Allah. Dan ini sumpah yang sangat serius ya. Karena ketika kita menyatakan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku siap jiwaku dicabut kalau sampai dusta. Karena dia bersumpah dengan menyebut nama zat yang memiliki kuasa untuk mencabut jiwa hamba. Lau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri, andaikan kalian selalu dalam kondisi sebagaimana ketika kalian berada di dekatku dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala di semua keadaan tanpa putus, la safahatkumul malaikah, maka malaikat akan menyalami kalian. Malaikat akan mengajak salaman kalian ala furushikum wa ala turuqikum, ketika kalian berada di tempat tidur, ketika kalian berada di jalan. Lakin ya Handalah, sa'atan. Tetapi wahai Handalah, sa'atan. Ada saatnya iman itu naik dan ada saatnya iman itu turun. Thalatha marratin, Nabi SAW mengulanginya sebanyak 3 kali. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Asafna di sini maknanya adalah alajna wala'abna, bersinggungan, berinteraksi. Ad-dai'at maknanya adalah al-ma'ayish, kehidupan. Nabi sallallahu alaihi wasallam rasanya surga dan neraka ada di depan mata. Begitu kita kumpul sama keluarga, berinteraksi dengan harta, seolah-olah lupa semuanya. Demikian pengakuan yang disampaikan oleh Handalah, dan sampai beliau curiga jangan-jangan itu ciri kemunafikan. Tayyib. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara tentang suudzon kepada diri sendiri. Boleh enggak suudzon kepada diri sendiri? Ada husnudzon. Husnudzon ada yang hukumnya wajib. Husnudzon yang hukumnya wajib ini husnudzon kepada siapa?
husnudzon kepada Allah. Suudzon kepada Allah haram, karena Allah tidak punya keinginan buruk kepada hambanya. Kemudian husnudzon kepada siapa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu husnudzon kepada siapa lagi yang hukumnya wajib? Kepada orang yang tidak punya potensi jahat ketika berinteraksi. Misalnya kita sebut para sahabat. Para sahabat yang mulia. Karena husnudzon kepada orang yang mulia, kepada orang yang baik adalah sebagai konsekuensi dari interaksi kita kepada yang bersangkutan. Sebaliknya, suudzon kepada orang yang mulia berarti kita berbuat zalim kepada yang bersangkutan. Selanjutnya ada suudzon. Suudzon kepada diri sendiri boleh enggak? Boleh ya. Sehingga orang suudzon kepada diri sendiri, ini karena salah saya, ini karena aku yang salah, dan seterusnya. Bagian inilah yang bisa mengantarkan seseorang jadi lebih bisa mengevaluasi dirinya. Suudzon kepada diri sendiri akan menyebabkan dia lebih bisa evaluasi terhadap perbuatannya, sehingga biar dia bisa selalu evaluasi terhadap perbuatannya, maka berawal dari saya yang salah. Nah, selanjutnya dia melakukan hisab terhadap amalnya. Dan inilah yang diajarkan oleh sahabat Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Apa yang terjadi pada Hanzalah? Beliau suudzon kepada dirinya, dan Nabi SAW tidak melarang. Tapi beliau tanya, kenapa kau seperti itu? Sehingga menyebut dirinya, saya telah bersikap munafik. Kemudian dari hadis ini juga terdapat pelajaran berkaitan dengan bagaimana seorang mukmin itu merasa takut jangan-jangan adanya perbedaan kondisi itu tanda kemunafikan. Di antara ciri munafik beda lahir batin. Di antara ciri munafik adalah beda lahir batin. Beda lahir batin gimana, Pak? Di depan umum dia seperti orang soleh, tapi hatinya menyimpan kejahatan. Lahir soleh, lahirnya baik, lahiriah baik, tapi batin menyimpan kejahatan. Orang munafik juga memiliki ciri beda kondisi saat di tempat yang lain. Di tempat umum bisa jadi dia menampakkan kebaikan, soleh. Di tempat tersembunyi dia menyimpan kejahatan. Ini ciri kemunafikan. Dan ada ciri munafik yang merupakan ciri lahiriah. Misalnya malas salat. Kalau salat riya, yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Kalau ngomong suka berdusta, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah, yang dikhawatirkan Handalah itu yang kedua ini. Beda kondisi. Saat di depan Nabi SAW rasanya seperti di depan surga dan neraka. Begitu pulang, hilang. Suasana seperti itu, hilang. Maka Handalah takut jangan-jangan saya munafik. Namun beliau tidak munafik. Dan Nabi SAW menyampaikan, andaikan kau bisa seperti itu terus, nanti kau diajak salaman sama malaikat. Kemudian hadis ini juga dalil bahwa kebersamaan dengan orang soleh itu bisa nambah iman. Saat Nabi SAW bersama Handalah, saat Handalah bersama Nabi SAW, beliau merasa imannya naik. Hal yang sama juga dirasakan oleh Abu Bakar. Sehingga ketika sedang kajian, sedang mendengarkan tausiah, umumnya itu bisa membuat iman naik. Beda kalau ngantuk ya. Yang naik apanya? Kalau ngantuk yang naik apanya? Baik. Sehingga bersama dengan orang soleh dalam rangka untuk ibadah itu bisa nambah iman. Karena itu kajian bisa menambah iman. Sehingga dulu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu apabila ngajak orang untuk kajian, beliau mengatakan, haya nu'minu sa'atan. Kata Mu'adz, kalau beliau ngajak kajian orang, maka beliau mengatakan, haya nu'minu sa'atan. Mari kita ngecas iman sesaat. Karena dalam kegiatan kajian itu ada apa? Saat kajian turun sakinah. Dan sakinah ini yang bisa nambah iman. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Dialah zat yang menurunkan as-sakinah di hati orang yang beriman untuk menambah iman mereka selain iman yang sudah ada pada hati mereka. Karena itu dalam situasi orang hadir di majelis taklim, mendengarkan Al-Quran dan hadis dibacakan, secara umum bisa nambah iman. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Kita lanjutkan ya. Berikutnya kita akan beralih ke hadis nomor 152. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, bainama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhthub, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, idza huwa bi rajulin qa'imin, tiba-tiba di luar masjid ada orang yang dengerin khutbah sambil Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan mimbar, Nabi SAW di atas mimbar, dan beliau bisa melihat orang yang berada di luar. Masjid Nabawi ketika itu tidak sebesar, berapa luas Masjid Nabawi ketika itu? Masjid Nabawi pasca penaklukan Khaybar itu kurang lebih 1000 meter persegi. Perluasan yang pertama di zaman Nabi SAW. Beliau melihat ada orang yang berdiri di luar masjid. Fasa'ala anhu, kemudian beliau bertanya. Ketika sedang berkhutbah, beliau tanya. Faqalu, kemudian para sahabat menjawab, Abu Israil, dia namanya Abu Israil. Nadhara ayyakuma fi syamsi wala yaq'ud wala yastadhil wala yatakallam wa yasuma. Dia bernadar untuk terus berdiri di bawah terik matahari
tidak mau duduk, tidak mau berteduh, tidak mau bicara, dan puasa. Sudah pernah kita sampaikan hadis ini. Ada berapa ibadah yang dia lakukan? Ada berapa ibadah yang dia lakukan? Puasa 1, terus apa lagi? Berdiri. Kemudian tidak mau berteduh, enggak mau bicara. 4 jenis nazar yang dia lakukan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, muruhu falyatakallam, perintahkan dia untuk bicara. Wal yastadil, suruh dia untuk berteduh. Wal yaq'ud, suruh dia untuk duduk. Wal yutimma saumahu, dan lanjutkan puasanya. Sehingga ini jadi dalil apabila ibadah yang sesuai sunnah dicampur dengan ibadah tanpa dalil, maka ini dipertahankan, yang ini dihilangkan. Ini dipertahankan, yang ini dihilangkan. Nah, begini ya. Ini bimbingan yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Israil itu melakukan nazar. Nazar kan berarti ibadah ya. Untuk puasa, kemudian diam, mogok bicara, terus berdiri, kemudian berjemur. Yang ada syariatnya yang mana? Puasa. Ini yang ada dalilnya. Ini semuanya enggak ada dalil, tidak berdalil. Lalu Nabi SAW perintahkan ini dibatalkan. Dan beliau perintahkan yang puasa dilanjutkan. Demikian cara yang beliau ajarkan. Ketika ada ibadah yang sesuai dalil bercampur dengan ibadah yang tidak sesuai dalil, maka ibadah yang tidak ada dalilnya dibatalkan, yang ada dalilnya dilanjutkan. Sudah? Selanjutnya, sebagian orang ketika melakukan seperti ini, ada ibadah sunnah berdasarkan dalil, kemudian ditambahi dengan ibadah yang tidak ada dalil. Terus mereka beralasan dengan ibadah sunnahnya, ininya disembunyikan. Yang bagian kedua ini disembunyikan. Kita kasih contoh ya, misalnya baca Quran, baca Al-Quran, sudah, plus apa misalnya, setelah baca Quran plus biasanya kegiatan pengiringnya apa? Ada banyak misalnya. Misalnya baca Quran, habis baca Quran Anda tahu serokalan. Yang pakai ketimplungan misalnya. Kemudian setelah baca Quran nyanyi-nyanyi. Dah? Baca Qurannya bagus. Habis itu selesai, kemudian kegiatan ini lebih lama daripada yang pertama. Nah, ketika dilarang, mereka beralasan baca Quran kok dilarang. Jadi dia menggunakan amal yang sunnah sebagai alasan untuk membela amal yang tidak ada dalilnya. Makanya jadinya sulit untuk diingatkan. Disitulah kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campuri kebenaran dengan kebatilan. Contoh, takbiran dengan dangdutan. Dia takbiran keliling, pakai apa? Aneka alat musik,
gak karuan ya, ana sing nganggo gitar, ana sing nganggo beduk, ana sing nganggo dan aneka alat musik yang lain. Ada yang bawa organ tunggal keliling takbiran. Ketika dilarang, mereka beralasan dengan apa? Takbiran. Oh, takbiran kok dilarang? Yang larang takbiran itu siapa? Enggak ada. Tapi kalau ini kan enggak boleh. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumunal haqqa. Jangan kau mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, maka kebatilan itu akan menutupi kebenaran. Karena biasanya yang dominan adalah kebatilannya. Wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Lalu kalian menyembunyikan kebenaran itu padahal kalian. Atau misalnya sholawatan ditambah dengan ketimplungan. Ini kan nggak ada dalam syariat kita ya. Kita sepakat alat-alat seperti itu nggak ada di zaman Nabi SAW, juga nggak pernah ngajarin model kayak gitu. Itu muncul belakangan. Nah, ketika seperti ini diingatkan, ini tidak boleh. Alasannya apa? Salawatan kok dilarang. Kalau ini kan amalan syar'i, ini amalan yang tidak syar'i. Ya kalau mau berbuat baik, jangan dicampuri dengan yang jelek. Agar yang baik tetap murni jadi yang baik, sehingga yang jelek ditinggalkan. Baik. Insya Allah kalau kayak gini bisa diterima enggak, Pak? Bisa ya? Bisa. Itu di sini, Pak. Mungkin akan berbeda responnya kalau di tempat yang berbeda. Cuman ya kita menggunakan alasan kayak gini. Kasus yang agak kompleks misalnya. Iya. Iya. Mau dibahas ini? Mau dibahas? Ini nggak apa ya? Baik. Kita mau membahas ini ya, peringatan kematian dan isinya. Begini Pak ya, isinya. Jadi ada kegiatan, ada isi kegiatan. Ini kegiatannya. Ada isi kegiatan. Ya. Dan kita akui bahasanya masyarakat kita berbeda pendapat dalam hal ini, dan itu sudah lama sekali ya. Ya meskipun isunya naik turun, kadang naik, kadang turun. Seingat saya masih kecil, ketika saya berada di kampung, masyarakat kami ya sudah berbeda pendapat seperti ini. Ya mewakili dua ormas ya, antara yang setuju dengan yang tidak setuju. Baik. Nah di situ ada kegiatan dan ada isi kegiatan. Misalnya Pak, kegiatannya bermasalah, isi kegiatannya baik. Itu jadinya apa? Misalnya saya buat kayak gini, Natalan diisi dengan Yasin. Misalnya ya, kamu kenapa ini? Ya ini Natalan. Isinya apa? Baca Yasin. Dikirim ke Nabi Isa misalnya. Misalnya ya. Anda setuju atau tidak? Kenapa? Kenapa enggak setuju? Yang bermasalah yang mana? Natalannya. Nah, Natalannya. Saya enggak setuju. Masa Natalan? Tapi ini isinya bagus. Baca Yasin, tahlil, dikirim ke Nabi Isa. Ila hadrati an-Nabi Isa alaihi salam al-Fatihah. Antara ini ada simbah kita meninggal, ada Nabi Isa. Yang lebih mulia yang mana? Ya enggak, jangan dibandingkan Pak, itu seorang nabi ya. Boleh enggak kita ngirim Al-Fatihah untuk Nabi Isa sebagaimana ngirim Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad SAW?
Ya, kalau kaidah itu berlaku kan berarti boleh. Jadi pas 25 Desember kita adakan Natalan. Namanya Natalan, acara Natalan, kegiatannya baca Yasin, tahlil, dzikir dan seterusnya. Jadi ada kegiatan dan ada isi kegiatan. Kira-kira kalau seperti ini dipermasalahkan, orang beralasan yang mana? Ini kok dilarang, kan gitu kan? Ini kan yasinan, ini tahlil, baca la ilaha illallah, apa yang salah? Mungkin dia akan beralasan dengan ini. Nah, masalahnya kegiatan kamu ini enggak benar. Perbuatan kamu ini niru kebiasaan atau niru agamanya orang lain. Itu agama orang lain, bukan dalam ajaran kita. Nah, peringatan kematian itu datang dari mana? Karena budaya itu sebenarnya budaya yang sudah terjadi sebelum ada Nabi SAW. Mereka punya kebiasaan kalau ada orang yang mati dikenang. Dan kebiasaan itu turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Orang Nasrani melakukan itu, demikian pula orang-orang musyrikin. Nah, sebagian kaum muslimin melakukannya. Walaupun isi kegiatannya kita anggaplah misalnya sepakat isinya hanya baca Quran, baca tahlil, kemudian doa. Enggak ada yang bermasalah kalau dilihat dari isinya, jika di situ sifatnya hanya kalimat-kalimat thayyibah. Terlepas dari perbedaan pendapat ulama, apakah Yasin itu sampai kepada orang yang meninggal ataukah tidak jika dihadiahkan. Ada dua mazhab besar kan kayak gitu. Ada yang sampai dan yang tidak sampai. Yang mengatakan sampai itu mazhab Hambali dan Hanafi. Yang mengatakan tidak sampai itu mazhab Syafi'i dan Maliki. Berkaitan dengan menghadiahkan bacaan Quran. Menghadiahkan bacaan Quran. Nah, begini. Ada yang mengatakan sampai. Yang sampai ini pendapatnya siapa tadi? Hambali dan Hanafi. Pembelaan mazhab Hanafi bahwa amal itu sampai cukup kuat. Di buku Syarah Aqidah Wasitiyah atau Syarah Aqidah Thahawiyah Ibnu Abil Is Al-Hanafi, alasan yang cukup panjang untuk mengatakan bahwa menghadiahkan bacaan Quran itu bisa sampai ke mayit. Dan ada yang mengatakan tidak sampai. Yang mengatakan tidak sampai ini Syafi'i dan Maliki. Bahkan kalau Maliki dilarang. Kalau Malikiyah enggak boleh, tidak sampai dan tidak boleh. Baik, terlepas dari perbedaan ini, kan masih ada ulama yang bolehkan misalnya. Sehingga saya sepakat dengan Hambali atau dengan Hanafi bahwa menghadiahkan bacaan Quran itu bisa sampai. Iya, kita anggap ini amalan yang tidak ada masalah. Nah, tapi kalau kegiatannya masalah kan, jadi ternilai bermasalah. Kalau kayak gini diterima enggak? Nah, peringatan kematian inilah yang pernah dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, wa akrahul ma'tam, dan aku membenci praktek ma'tam. Coba kita tuliskan. Qala An-Nawawi rahimahullah fil Majmu'. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu'. Al-Majmu' syarah Muhadzab, kitab Al-Muhadzab, salah satu referensi mazhab Syafi'iyah, karya Asy-Syirazi. Wa ammal julusu lit-ta'ziyah, duduk-duduk untuk takziah,
Fanas Asy-Syafi'i, ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i, wal musannif, musannif di sini siapa? Penulis, maksudnya penulis kitab Al-Muhadzab. Wasairul ashab, dan seluruh ulama madhab, ala karahatihi, hukumnya makruh. Makruh bagi bahasa ulama ya, bukan nyuruh ya, tapi dihindari. Lalu beliau mengatakan, qala Asy-Syafi'i fil Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um mengatakan, wa akrahul ma'atim, dan aku membenci praktek ma'atim, praktek ma'tam. Wa hiyal jamaah, bentuknya adalah kumpul-kumpul, wa illam yakun lahum bukaun, meskipun enggak pakai acara nangis-nangis. Fa inna dzalika yujaddidul huzna, karena itu mengulang kesedihan, wa yukalliful mu'nah, dan membebani biaya. Ma'a ma madha fihi minal athar, selain juga pengaruh yang sudah ada pada kondisi keluarga mayit. Dia sudah tertimpa musibah dengan meninggalnya salah satu anggota keluarganya, ditambah harus ngeragati orang yang datang ke sana. Maksudnya begitu pertimbangan Imam Syafi'i. Hadza lafdhuhu fil demikian keterangan beliau dalam Al-Um. Wa taba'ahu al-ashab, dan diikuti oleh al-ashab, para ulama Syafi'iyah alaihi, terhadap hal ini. Baik. Jadi pertimbangan bahwa peringatan kematian itu mengulang kesedihan, kemudian membebani keluarga duka, ini sudah disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, makanya beliau tidak menyukai praktek seperti itu. Dan yang namanya musibah itu kan tidak dikenang ya. Yang diperintahkan untuk dikenang itu apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat itu yang diperintahkan untuk dikenang. Maka kalau kita mengenang nikmat, itu silahkan. Sebagaimana Bani Israel mengenang nikmat Allah dengan diselamatkannya dari Fir'aun. Lalu Bani Israel ngapain? Puasa Asyura. Mereka ditanya oleh Nabi SAW, kalian puasa apa? Lalu mereka menjawab, ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Lalu Nabi SAW mengatakan, ana ahaqqu bi Musa minkum, aku lebih berhak untuk mengenang nikmat Musa dibandingkan kalian. Sehingga Nabi SAW juga ikut puasa Asyura. Maka ada dua hal ya. Ada kenikmatan dan ada kesedihan. Yang dikenang yang mana? Ini dikenang. Kemudian yang ini diapain? Hah? Kesedihan itu diapain? Dilupakan. Kesedihan perlu dilupakan enggak? Dilupakan. Jangan dibalik, kesedihan, musibah dikenang. Siapa kelompok yang paling kuat dalam mengenang kesedihan? Syiah. Syiah itu yang paling kuat mengenang kesedihan. Sehingga sampai ketika 10 Asyura yang dilakukan oleh Syiah ini mengenang kesedihan matinya Husain, baduke dibacoi ya. Kepalanya dipukuli pakai senjata ya, sampai berdarah-darah. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat ya, bagaimana praktek Syiah ya. Bagaimana praktek Syiah ketika hari Asyura. Ini penuh dengan darah. Dan ini alat yang mereka buat untuk bacok-bacok dirinya, ada yang ngemplang-ngemplang dirinya. Ini kira-kira gimana, Pak? Ini pisau loh ini, Pak. Dilempar ke punggung. Hah? Enggak kelihatan. Enggak usah diperlihatkan kan. Ini pedang, dan kepala mereka siap dipukul dengan pedang. Ngapain mereka melakukan seperti ini?
kesedihan. Kami merasa sedih kenapa dulu tidak bisa membela Husain waktu Husain dibunuh oleh orang-orang yang melawannya. Ya kamu belum lahir kalian. Iya, kenapa kami dulu belum lahir? Mau protes sama siapa coba? Terus dipukul-pukul badannya sebagai bentuk mengenang kesedihan. Nah, kayak gini, penuh berdarah-darah. Sebagai bentuk mengenang Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Dibantah oleh para ulama. Siapa sih orang soleh yang mati dibunuh? Banyak sekali. Husain bin Ali salah satunya. Hasan kakaknya diracun. Hasan bin Ali kan mati diracun. Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh orang Khawarij. Siapa lagi yang mati dibunuh? Utsman bin Affan mati dibunuh oleh para pemberontak. Termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mati dibunuh oleh siapa? Orang Majusi. Siapa yang lebih mulia? Husain, Ali, Utsman atau Umar? Tentu sepakat Khulafaur Rasyidin lebih mulia dibandingkan Husain. Terus kenapa kalian begitu sedih mengenang kematian Husain, tapi kematian orang soleh sebelumnya kalian biarkan saja? Kalau mau adil kan mengenang kematian Husain dengan bacok-bacok, mengenang kematian Hasan menelan racun, mengenang kematian Ali juga sama dengan berdarah-darah. Nanti Utsman juga sama. Bahkan yang lebih tinggi daripada itu, mengenang kematian para nabi yang dibunuh oleh orang Yahudi. Fariqan taqtuluna, sebagian kalian bunuh dan sebagian kalian ingkari. Wa fariqan takfurun. Jadi upaya yang dilakukan oleh orang Syiah ini bukti bahwasanya mereka tidak ridho dengan takdir Allah dengan adanya kematian orang-orang soleh. Orang soleh yang mati dibunuh, bagi kita ada dua kacamata. Dilihat dari sisi takdir, itu adalah takdir Allah, maka musibah. Dilihat dari sisi syariat, itu pelanggaran, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan yang setimpal bagi mereka yang mendolimi kekasih-kekasihnya. Baik, karena itu kita tidak diajarkan mengenang kesedihan, tapi kita diajarkan mengenang kenikmatan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Maksudnya dikenang, sampaikan, sehingga ketika kita punya nikmat, mengenang nikmat itu dipersilahkan. Wallahu a'lam. Baik, ada yang mau disampaikan? Baik, mungkin itu yang bisa kita bacakan di kesempatan kali ini. Dan kita sudah menyelesaikan satu bab. InsyaAllah nanti akan kita bahas berikutnya, bab baru. Kalau di sini diberi judul oleh penulis, Babun fil muhafadhati alal a'mal. Bab menjaga amal. Baik. Selanjutnya kami persilahkan. Monggo Pak Ki, ada yang mau disampaikan? Nah, gimana? Nah, Pak Nur silakan. Nah, sampun. Yang belakang ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Sudah, demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.